Pengakuan sholat. Kajian tentang sholat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di sini saya Abdul Hadis bin Abdul Latif bahwa benar perintah sholat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Melalui Al-Quran sebagai petunjuk yang harus dipedomani setiap umat Nabi Muhammad SAW. Di sini saya tidak mengatakan umat Islam, karena umat Islam sudah dirusak oleh Islam pendatang yang merusak citra firman Allah Subhanahu wa Ta'ala baik cara sholatnya maupun zikirnya dari etika sholatnya dan lain-lain cara penyimpangan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk yang salah sebagaimana surat At-Taubah 9 ayat 115 artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk sehingga dapat dijelaskan kepada apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi maaf terjawab sudah buat para yang mengakui Islam aliran itu bukan umat Islam Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana tentang sholat sudah dibahas sebelumnya namun ayat di bawah ini meringankan sebagaimana perintah Allah pada surat Al-Imran 3 ayat 31 perintah ini lebih khusus dalam pengakuan keislamannya. Nah kebanyakan sekarang banyak tidak berkiblat perintah ajaran perintah Allah melalui nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. QS Al-An'am 6 ayat 162. Sekarang bagaimana pernahkah meyakini ayat di atas ini karena ada yang banyak yang mengaku dirinya kiai menyesatkan membahas ayat di atas sengaja tidak saya sebutkan namanya yang ujung-ujungnya bahwa sholat itu diragukan tetapi bagi saya itu urusannya para ahlinya untuk menghentikan ceramahnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi solusi untuk umat Muhammad dilarang untuk mengikutinya sebagaimana surat di bawah ini artinya dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra 17 ayat 36. Kira-kira umat Islam aliran sanggupkah nantinya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan para malaikat yang tidak memihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebagai contoh kalau manusia yang tidak beriman melalui ayat di bawah ini yang artinya. Al-Mu'minun 23 ayat 74. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Makanya ikutilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana surat di bawah ini Allah berfirman pada surat Al-Jathiyah 45 ayat 18 artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Perbedaan syariat itu penting bagi umat Islam, karena manusia yang diberi akal dan pikiran itulah yang akan menentukan peraturan yang mengakui bahwa menganut agama apapun itu hak setiap manusia. Kalau diperhatikan kalau manusia mempunyai pendapat seperti ini berarti hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dikesampingkan ini yang sangat mengkhawatirkan di mana agama selain Islam mengikuti sholat cara Islam artinya terlihat menunjukkan diri bahwa akulah sholatnya yang paling benar. Ada sholat bacaan ayat-ayatnya dan gerakannya sangat cepat. Ada juga melarang sholawat dilarang cukup dalam sholat saja. Yang mirisnya ada yang imamnya wanita cara sholatnya pun bercampur laki-laki dan perempuan. Ini manusia yang suka menafsirkan sendiri, tidak mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Nah disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah untuk tidak mengikuti sebagaimana ayat di atas. Memang sulit manusia yang telah dibutakan mata hatinya serta roh dan rasa telah dimasuki perkataan Dajjal sehingga mereka apabila mereka melihat orang-orang Islam yang tidak sealiran mereka selalu menjauh dan mengkafirkannya ini perasaan yang ada dalam hati mereka dan mereka tidak sadar bahwa yang namanya agama aliran di seluruh dunia paling dibenci di negaranya. Nah manusia inilah yang merendahkan agama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga inilah agama Islam yang tidak diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia hidup tanpa agama alias numpang hidup bebas di setiap negara. Kira-kira inilah yang dikatakan benalu agama numpang mengacaukan umat Islam yang benar-benar Islam.
Yang menjadi pemikiran saya Abdul Hadis bin Abdul Latif masih punya daya pikir yang cerdas atau tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dilengkapi dengan akal dan pemikiran agar supaya selamat dalam menjalani perintah Allah untuk memilih jalan yang baik dan buruk, dan ini khususnya buat yang mengaku beragama Islam. Makanya bila mempelajari ilmu makrifat itu hendaknya menyadari bahwa ilmu makrifat adanya syariat, syarat, tarekat, hakikat. Bila keempatnya ini sudah benar maka baru bisa merasakan nikmatnya makrifat. Yang perlu diketahui bahwa syariat itu diibaratkan petunjuk isi dalam Al-Quran, di mana di dalam Quran itu adanya petunjuk yang hak dan yang haram atau batil. Maka saya Abdul Hadis bin Abdul Latif ini yang perlu untuk diambil salah satunya sebagai syaratnya, yaitu adalah yang hak yang benar, dan ini adalah sebagai batasan untuk menjalani makrifat, menjauhi apapun bentuknya yang batil. Jangan sampai mencampur adukan antara hak dan batil. Ini suatu petunjuk. Ketika saya Abdul Hadis bin Abdul Latif sholat, adanya perasaan di depan ketika sholat mengatakan Allahu Akbar lalu membaca iftitah surat Al-An'am 6 ayat 162. Seolah ada perkataan di kanan dan di kiri yang ternyata itu kesadaran diri sendiri bahwa di depan ada dua malaikat yang menyaksikan. Lalu saya Abdul Hadis bin Abdul Latif sebelum selesai rasanya tidak ada lagi, jadi saya berpendapat setiap sholat itu ada dua malaikat yang menyaksikan. Sebagian Ar-Ra'd 13 ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikatnya yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan di belakang mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya. Jadi kalau begitu menurut Abdul Hadis bin Abdul Latif bahwa kita sholat dalam satu hari itu 10 malaikat yang menjaganya atas perintah Allah, sedangkan umur saya sudah sekian puluh tahun, jadi kalau dikalikan umpamanya saja umur 50 tahun itu berapa hari, sedangkan pekerjaan para malaikat itu adalah mencatat perbuatan kita antara baik dan buruknya selama hidup. Apakah kita bisa ngelak dengan malaikat pencatat yang jujur? Dan apakah mereka dapat menjawab pertanyaan kepada Islam aliran bahwa dirinya manusia yang merasa dirinya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling malaikat kepada mereka? Apakah Islam kalian sesuai apa yang diperintah Allah melalui surat Ali Imran 31? Sedangkan kalian menghalangi orang yang bersolawat haram hukumnya dan lain sebagainya yang tidak sealiran. Terus sadar atau tidak bahwa Islam aliran itu tidak diakui, yang dianggap sesat itu di seluruh dunia yang selamat semoga menikmati balasan dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.